Jadi Bapak Ibu tadi udah disampaikan ya banyak hal, memang masih banyak sekali PR-nya Pak. Ya banyak sekali PR-nya dan tadi memang ada ya laporan udah disampaikan kepada kami untuk pabrik-pabrik yang tidak ada kebunnya kalau istilahnya. Kalau di ininya adalah yang berondolan. Jumlahnya itu 527 pabrik. Jadi kami udah kumpulkan Pak, ya sesuai dengan laporan beliau nih. Kita tindak lanjuti. Jadi perusahaan, karena waktu kita ngobrol katanya, wah ada perusahaannya udah kita panggil semua. Ya ternyata setelah kita dalami lagi itu memang ada kegiatan-kegiatan usaha pengolahan sawit yang pabriknya itu terutama terlahir dari, karena dia kalau ngejual tuh jauh banget, mulai dari sana. Nah sampai itu ada memang kebijakan yang loose. Kebijakan yang loose-nya itu apa? Karena POMI, technical oil itu sangat laku Pak. Jadi sering dibicarakan nama Pak Sahat, itu kalau kita hitung PKS kita cuma 300.000 ton, ya kita mengekspor 1,2 juta ton. Jadi ini sedang kita coba lakukan mencarikan solusinya. Ya salah satu solusinya memang sudah kita bahas, BPD PKS juga di sana, bagaimana kita nanti berdasarkan permen spesifikasi produk sawit dan turunannya ini bisa nanti yang POMI dan yang lainnya ini dikenain bea keluar, sehingga itu akan bisa tata kelolanya akan berbeda. Itu yang pertama, mudah-mudahan segera bisa kita terbitkan itu juga. Dan ini saat yang sangat tepat itu adalah bagaimana kita ISPO itu segera kita lakukan, ISPO, karena ISPO itu kan traceability. Nah sehingga tidak ada sawit, tidak ada produk sawit maupun turunannya yang tidak traceability, nanti nggak laku itu. Gitu Pak. Nah, makanya ISPO itu kalau kami di perindustrian udah siap, seperti tadi sampaikan. Kita nunggu ya Pak ya, nunggu perpresnya turun aja. Ya, itu udah pada tahap yang itu. Nah juga kita melakukan solusi Pak yang kayak tadi. Beliau sampaikan, tadi juga saya bisik-bisik dengan Direktur Utama BPD PKS, saya bilang gitu. Oke kita sama-sama coba melakukan, terutama suatu daerah yang pabrik pengolahannya kurang Pak. Bukan yang udah ramai, udah cukup, balansnya udah tercapai, tapi yang kurang nih karena ada beberapa ya kayak umpamanya di Kaltara, karena waktu kami mengedarkan minyak di sana susah banget. Itu benar-benar jadi dibawa ke Jawa dulu, Jawa Timur, ke Banten, setelah itu baru dikirim ke sana lagi. Atau memang ada dari Kaltim kirim ke sana, itu jadi benar-benar susah Pak jalan daratnya. Nah sekarang kita mengalami, dan daerah sana itu zamannya beliau juga jadi dirjen, itu udah mau ngasih itu Pak ya beberapa bantuan tapi nggak jadi sampai sekarang, sehingga kebanyakan produksi masyarakat daripada pengolahannya. Nah sehingga bagaimana dry proses yang istilahnya itu spot, itu bisa kita introduce secepatnya karena itu udah proven teknologi. Itu proven teknologi sehingga bisa mengurangi atau bisa menghilangkan blank spot daripada kebutuhan minyak nabati ini bagi masyarakat. Blank spotnya.
Ya, itu kita tidak akan mengganggu yang besar-besar. Tapi bagaimana di masyarakat itu remunerasi daripada sawit yang dihasilkan itu cukup memberikan gairah sehingga bisa meningkatkan produktivitasnya. Itu salah satu produktivitasnya. Dan keuntungan daripada spot ini tidak perlu lagi harus di pinggir sungai karena tidak memakai uap air. Jadi kalau sekarang kan saya dapat surat cinta dari KLHK, ada 476 pabrik miling sawit yang mencemari, tapi itu sudah difasilitasi untuk didiskusikan untuk meningkatkan tata kelolanya. Itu udah kita fasilitasi. Nah, sehingga karena ini tidak perlu air, sehingga dia bisa dikebun, Pak. Dan itu skalanya bisa mini, ya mungkin mini juga tapi sedang, dan mini juga tidak terlalu gede lagi dulu. Tidak terlalu gede, tidak terlalu besar. Nah itu memang berbasis, karena kalau BPD-PKS kita nanti kerjasama, itu harus berbasis pada petani sawit. Ya, tanpa petani sawit itu nggak bisa. Jadi ada kaitan yang langsung. Ya gitu yang saya ketahui, Pak, ya. Tadi beliau menyampaikan saya bisa Pak sarana ada prasarana, nanti coba kita bahas lebih lanjut. Ya sehingga ini nanti Pak, dan besok juga saya terima dari mana, dari kabupaten mana besok? Ya jadi banyak yang udah datang, Pak. Ya tapi kalau memang nanti yang tadi itu yang 527 itu bisa kita organize ya dengan bagus, dan kita akan sampaikan kepada mereka, saya akan bisa memproses ini kalau memang petani sawitnya itu didigitalisasi sehingga setiap petani sawitnya mempunyai identity, mempunyai ini, dan kita jelas berapa kebunnya, sehingga kalau dia bawa lebih kamu nyuri ini. Karena kayak seperti itu kan, kayak kita lakukan itu cukup berhasil, kita lakukan digitalisasi di namanya tempat penerimaan susu. Ya kita mempunyai digitalisasi yang cukup bagus untuk itu. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa lakukan untuk ini sehingga tata kelolanya ini jadi bagus dan masyarakatnya itu akan berbeda. Nah, keuntungan daripada spot ini, Pak, teknologi yang kita introduce ini dilakukan pada suhu rendah. Jadi suhunya itu ya 60-70 lah, kayak pasteurisasi, Pak, untuk menonaktifkan enzim ya sama mikroorganisme. Nah sehingga itu nutrisinya itu tetap di sana. Jadi nggak pakai bleaching, nggak pakai, degamingnya akan berbeda. Nah ini yang kita lakukan, dan semua biomass dari proses itu bisa dikembalikan ke kebun sehingga bisa menghemat fertilizer yang cukup signifikan. Jadi memang ini janjinya cukup banyak ya, tapi kita mencari yang benar-benar sebagai model untuk untuk nata kelola yang tadi yang 527 itu, sehingga tidak mengganggu proses bisnis yang sudah mapan dan sudah menghasilkan manfaat yang besar bagi ekonomi kita. Itu Bapak Ibu, karena nanti kalau itu sudah, karena nutrisinya sangat bagus, itu mau blok proses menjadi proses menjadi bionafta, mencari bensen, mencari fortifikan vitamin A, ini bisa Pak semua. Nah itulah tadi nanti di BPD-PKS itu arahnya ke bagaimana penelitian dan bagaimana mengakselerasinya. Ya mudah-mudahan kita dengan duduk bersama-sama ini di sini kita bisa bersama-sama memikirkan